simpul pangkal. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar tentang simpul-simpul dalam pramuka, kita harus ice breaking dulu. Nah, ibu pengennya nih ice breakingnya tepuk pramuka. Tapi sebelum kalian mengikuti, kalian lihat dulu ya bagaimana ibu tepuk pramuka. Yang pertama, tangannya harus begini. Nah, dengarkan instruksi ibu ya, tepuk pramuka. Itu kan tepuk pramukanya 2 kali. Nah, ibu maunya tepuk pramukanya 3 kali ya. Nah, kalian lihatin dulu ya. 1, 2, 3. You are bestie. Nah, jadi kalian harus tepuk pramukanya seperti itu ya. Yuk kita mulai. Tepuk pramuka 3 kali. Tepuk pramuka. You are bestie. Yeay, kita udah ice breaking. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Disimak videonya dengan baik. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang simpul-simpul pramuka, mulai dari pengertian, fungsi, dan cara-caranya. Disimak ya. Yang pertama adalah simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul hidup dipakai untuk mengikat hewan, seperti hewan peliharaan, agar hewan peliharaan kita tidak lepas atau kabur. Nah, berikut ini adalah contoh cara membuat simpul hidup. Mari kita membuat sama-sama. Dilihat dengan jelas ya tutorialnya di video ini agar kita sama-sama bisa membuat. Nah, yang pertama kita akan belajar simpul hidup. Cara membuat simpul hidup yaitu pertama menggunakan tali pramuka sepanjang 5 meter atau 10 meter. Tali pramuka ya, bukan tali kur. Nah, kita ambil satu ujung tali, kita buat silang. Silang seperti ini. Setelah silang, masukkan jari kita, lalu tarik ke sisi yang ini, kita tarik. Nah, ini bisa untuk dikencangkan ya. Nah, inilah dia simpul hidup. Yang kedua, simpul jangkar. Dalam cara pembuatan simpul jangkar, tidak begitu sulit atau mudah. Ada beberapa cara dalam membuat tali temali simpul jangkar ini. Salah satunya adalah, bagilah tali menjadi 2, kemudian lingkarkan pada benda yang ingin ditali. Tariklah kedua badan tali, sehingga semua tali masuk ke dalam sosok. Fungsi dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Nah, berikut ini adalah cara untuk membuat simpul jangkar atau co-hitch. Mari kita membuat sama-sama. Dilihat dengan jelas ya tutorialnya di video ini agar kita sama-sama bisa membuat. Yang kedua adalah simpul jangkar. Menggunakan satu tali juga ya. Dibuat jari kita seperti ini, lalu diputar ke belakang. Masukkan jari kita, tarik. Jadilah simpul jangkar. Ini cara pertama, ada 2 cara loh. Lanjut cara kedua ya. Pertama dibuat seperti ini, lalu dari belakang. Nah, masukkan jari kita, ditarik. Jadilah simpul jangkar dengan cara kedua. Ini adalah penampakan dari simpul jangkar ya. Yang ketiga adalah simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Fungsi simpul ini berfungsi untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Nah, berikut ini adalah tampilan atau cara untuk membuat simpul mati. Mari kita membuat sama-sama. Dilihat dengan jelas ya tutorialnya di video ini agar kita sama-sama bisa membuat. 3 adalah simpul mati. Kalau simpul mati menggunakan 2 ujung tali. Pertama kita buat silang, lalu yang ini yang ada di tangan kita diturunkan ke bawah. Jadilah silang seperti ini. Lalu ini kita putar dan ini ada di bawahnya. Dan yang ada di tangan kiri ini kita masukkan dari bawah. Nah, jadilah simpul mati. Nah, kalau udah bisa digerakin kayak gini, simpul matinya sudah selesai kita buat. Ini adalah penampakan simpul mati ya. Bisa diginiin loh. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Seperti contoh, apabila kamu ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat.
Terdapat dua cara dalam membuat tali temali simpul ini, yaitu pertama dengan cara membuat lingkaran dan yang kedua dengan cara dililitkan. Fungsi simpul pangkal berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang atau kayu. Nah, berikut ini adalah tampilan bagaimana cara membuat simpul pangkal. Mari kita membuat sama-sama, dilihat dengan jelas ya tutorialnya di video ini agar kita sama-sama bisa membuat. Yang keempat atau yang terakhir adalah simpul pangkal. Menggunakan satu ujung tali, kita buat seperti ini. Kita buat lagi seperti ini. Harus diperhatikan yang ininya ya. Nah, ini kan seperti ini dibawa ke bawah. Kita masukkan jari kita. Nah, ini kan udah kita masukin. Kita tarik deh. Jadilah simpul pangkal. Ini adalah penampakan simpul pangkal ya.